Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3462 diserap. Bersamaan dengan teriakan Zouki, anggota geng Tianming semua bersandar erat, dan semua orang mencubit formula ajaib, dan ujung jari mereka bersinar terang. Zouki melambaikan kedua telapak tangannya bersamaan, menyebabkan pola formasi terus bergerak, sementara dia menatap pola formasi dengan cermat, mencari mata formasi untuk mematahkan formasi. Namun pola formasinya seperti turbulensi, terus-menerus mengamuk, dan sulit untuk diamati sama sekali. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terluka oleh turbulensi pola formasi. Pemimpin geng, formasi ini terlalu kuat, ayo keluar. Zouki tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia bertanya pada Qi Peijia. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi menatap dengan cermat pada formasi yang melonjak, lalu mata Tianming terbuka, dan seluruh ruangan langsung berubah menjadi merah darah. Formasi bergelombang menjadi sangat jelas di bawah mata Tianming Qi Peijia, bahkan arah dan lokasi formasi bergelombang terlihat jelas oleh Qi Peijia. Di kiri depan, 15 langkah jauhnya adalah mata formasi. Semua pola formasi ini mengalir keluar dari tempat itu. Qi Peijia berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, Zouki buru-buru mengikuti instruksi Qi Peijia dan menuju mata formasi melawan pola formasi yang melonjak. Tepat ketika Zouki meninju mata dengan seluruh kekuatannya, sebuah celah tiba-tiba terbuka, dan Zouki tersedot ke dalamnya. Setelah melihat ini, Qi Peijia memimpin Tianming dan yang lainnya untuk mengejar dengan cepat, tetapi juga tersedot ke dalam celah. Kemudian celah tersebut menghilang dan kembali ke tampilan aslinya, dan formasi terus melonjak. Tetapi beberapa anggota geng Tianming yang baru saja terluka telah ditinggalkan dan ditinggalkan. Beberapa orang hanya bisa menunggu untuk dibunuh oleh pola susunan lagi. Saat ini, Dev juga telah mencapai puncak gunung. Melihat aula megah yang diselimuti kabut peri, Dev dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Meskipun dia bingung, Dev masih berjalan menuju aula utama. Dia melihat pintu aula utama terbuka, dan jelas ada seseorang yang masuk. Setelah Dev melihat-lihat, dia juga masuk ke aula. Segera setelah saya masuk ke aula, saya perhatikan bahwa cahaya di aula berkedip dan formasi melonjak, tampak jelas bahwa seseorang telah mengaktifkan formasi. Melihat formasi yang kacau, sepertinya seseorang baru saja bertempur sengit di sini. Dev tidak ragu-ragu dan berjalan langsung ke dalam formasi yang bergelombang, dan seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh formasi tersebut. Formasi ofensif mulai menyerang Dev. Dev melihat beberapa biksu duduk bersila di tanah. Ada luka di tubuh mereka dan wajah mereka sangat pucat, jelas mereka terluka parah. Ini adalah anggota geng Tianming yang diserang dan terluka dalam formasi. Mereka terluka parah dan tidak dapat menjelajah bersama Qi Peijia dan yang lainnya, jadi mereka tetap tinggal. Dev melihatnya dan menebak bahwa ini pasti anggota geng Tianming. Orang-orang ini seharusnya terluka oleh formasi dan pergi dari sini. Dev hanya melirik mereka dan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia sepertinya telah memasuki tanah tak bertuan dan berjalan langsung menuju mata formasi. Meskipun pola formasi ini sangat kuat dan agresif, Dev tidak takut sama sekali. Pola formasi itu mengarah ke Dev, dan Dev bahkan tidak repot-repot melihatnya. Karena Dev telah melihat bahwa serangan formasi ini tidak akan membahayakan dirinya. Avatar naga emas Dev terbuat dari tulang tembaga dan besi. Tubuh fisiknya telah mencapai titik kekuatan. Pola susunan ini tidak dapat menyakitinya. Anggota geng Tianming yang terluka semuanya tercengang ketika mereka melihat Dev berjalan menuju tempat di mana tidak ada seorang pun, seolah-olah dia sedang memasuki tempat yang sepi. Dengan banyaknya orang dari geng Tianming, mereka tidak dapat menerobos formasi bersama-sama, dan banyak anggota geng yang terluka. Pada akhirnya, mata formasi itulah yang ditemukan Qi Peijia dengan mata Tianming. Sekarang Dev sendirian, tanpa cedera, dan menemukan lokasi formasi dengan sangat mudah. Bab 3463, Mereka yang Membunuhmu. Saya melihat Dev dengan ringan menekan telapak tangannya, sebuah celah terbuka, dan kekuatan hisap yang besar ingin menyedot Dev. Tapi Dev menolak dan tidak membiarkan dirinya tersedot. Telapak tangan Dev bersinar terang, dan kemudian cahaya itu menyebar ke sekeliling melalui susunan mata. Hanya dalam sekejap mata, seluruh formasi terdeteksi, dan cahaya keemasan terus berkedip.
Kesenjangan itu perlahan menghilang, dan kemudian formasi itu hancur dan menghilang seperti pecahan kaca besar. Pada saat ini, anggota geng Tianming yang terluka bahkan lebih terkejut lagi. Terlihat jelas bahwa formasi ini hanya perlu menemukan mata formasi untuk dilewati, dan tidak perlu menghancurkan formasi tersebut. Namun Dev justru langsung mematahkan formasi tersebut. Ketika formasi tersebut dipatahkan, aula megah tadi menghilang tanpa jejak. Beberapa anggota geng Tianming yang terluka melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di puncak gunung, dikelilingi kabut, dan bahkan bayangan aula utama pun hilang. Tepat ketika beberapa orang bingung, Dev berjalan ke arah mereka. "Apakah kamu dari geng Tianming?" Dev bertanya. Salah satu anggota geng Tianming mengangguk, lalu bertanya dengan takut-takut, "Rekan Tao, kami dari geng Tianming, siapa Anda?" Dev tidak menjawab, tapi terus bertanya, "Di mana orang lain di geng Tianmingmu? Di mana pemimpin gengmu?" Dev tidak tahu untuk apa kekuatan isap besar dari celah itu. Dia takut dia dalam bahaya tersedot, jadi dia melawan dan menghancurkan seluruh formasi. Sekarang formasinya hancur, celahnya menghilang, dan bahkan aula utama pun menghilang. Dev tidak melihat Qi Peijia dan yang lainnya. Ini membuatnya sangat aneh, jadi dia bertanya, "Aku juga tidak tahu." Mereka tertarik oleh celah tiba-tiba dalam formasi tadi. Jika kamu datang selangkah lebih awal, kamu mungkin tidak menghancurkan formasi dan memasuki celah yang muncul, dan kamu akan bisa melihatnya. Anggota Minggang menggelengkan kepala dan berkata hari itu. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung kesal. Sepertinya formasi barusan hanyalah permulaan, dan pasti akan ada lebih banyak formasi nanti, tetapi formasi tersebut tidak berada dalam dimensi spasial yang sama. Siapapun yang dapat merancang rangkaian formasi dan dimensi seperti itu pastilah seorang yang abadi. "Rekan Tao, saya tidak tahu siapa Anda." Anggota Minggang dengan ragu-ragu bertanya kepada Dev hari itu. Jika Dev adalah musuhnya dan mereka semua terluka parah saat ini, mereka pasti akan mati. "Akulah yang membunuhmu." Dev tiba-tiba menyeringai. Senyuman Dev begitu menakutkan sehingga semua anggota geng Tianming terkejut. "Rekan Daois, dendam apa yang dimiliki geng Tianming kami terhadapmu? Apakah kamu ingin membunuh kami?" Anggota geng Ming ketakutan hari itu. "Kamu tidak memiliki keluhan terhadapku, tapi aku memiliki dendam terhadap Qi Peijia, dan sekarang kamu bersama Qi Peijia itu, jadi kamu juga musuhku." Dev menjelaskan sambil mencibir. Ketika beberapa anggota geng Tianming mendengar ini, mereka semua tercengang, tetapi sebelum mereka dapat menjelaskan, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melintas, dan anggota geng Tianming yang terluka parah semuanya dipenggal kepalanya. Mengerti. Setelah membunuh anggota geng Tianming ini, Dev mulai mempelajari cara memasuki formasi luar angkasa. Berikutnya, pada saat ini, Qi Peijia dan yang lainnya, setelah tersedot, segera tiba di ruang lain, dan melihat bahwa mereka berada di padang rumput yang luas. Lingkungannya datar dan tak berujung, tetapi di kejauhan ada debu beterbangan, dan bumi berguncang, seolah-olah ada ribuan pasukan. Pemimpin geng, lalu apa itu? Zhou Qi melihat debu yang beterbangan di kejauhan dan berkata dengan sedikit gemetar. Qi Peijia juga mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Segera, monster-monster datang dari segala arah, totalnya ratusan, dan monster-monster ini berukuran besar, menyeringai, dan sangat maniak. Bab 3464, ini adalah arai ilusi. Ada banyak sekali monster, lari cepat. Ketika anggota geng Tianming melihat begitu banyak monster, mereka langsung panik. "Jangan lari, ini pasti ilusi. Kita terjebak dalam ilusi. Kita berada di gunung. Bagaimana kita bisa tiba-tiba berada di padang rumput?" Zhou Qi bereaksi saat ini dan dengan cepat menghentikan anggota geng yang hendak melarikan diri. Ketika geng Tianming mendengar ini, mereka juga menyadari bahwa mereka pasti terjebak dalam susunan ilusi, dan monster di depan mereka pastilah ilusi. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak lagi takut, tetapi Qi Peijia terus mengerutkan kening. Dia tidak memahami formasi sihir, tetapi monster di depannya dari segala arah memberinya perasaan dan aura yang sangat nyata. Dia merasa tidak satu pun monster ini yang palsu, tapi sekarang dia tidak yakin. Formasi sihir kecil ini ingin menjebakku, itu lelucon. Setelah Zhou Qi tahu bahwa ini adalah ilusi, dia mengangkat sudut mulutnya, lalu mencubit formula ajaib dan menggumamkan sesuatu.
Sebuah mantra tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Zhou Qi dan terbakar di udara. Energi Yin dan Yang, Ibu Langit dan Bumi, semangat transformasi, ada di tangan saya. Ia menghancurkan awan dan langit, menghancurkan naga setiap hari, dan membunuh segala sesuatu ketika panah dewa menyerang. Zhou Qi melantunkan formula untuk menghancurkan formasi ilusi, dan api jimat itu menyala lebih ganas lagi. Tapi monster dari segala arah sepertinya tidak terhalang dan masih bergegas menuju mereka. Melihat monster di sekitar mereka, anggota geng Tianming mulai panik lagi. Mereka tidak mengerti mengapa teknik Zhou Qi tidak berhasil lagi. Melihat monster-monster itu hendak menyerbu di depannya, Qi Peijia tidak punya pilihan selain membuka mata Tianming lagi. Di bawah pandangan Tianming, segala sesuatunya sama, dan tidak ada yang bisa lepas dari pandangan ini. Saat mata gelap terbuka, warna dunia berubah seketika, tapi monster-monster itu masih meraung dan bergegas menuju Qi Peijia dan yang lainnya. Ekspresi Qi Peijia berubah, ini bukan ilusi, monster-monster ini nyata. Lari, lari cepat. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia pergi untuk bulan pertama. Lalu dia menggunakan sihir luar angkasa untuk melarikan diri dengan cepat. Qi Peijia melarikan diri dan mengabaikan Zhou Qi dan yang lainnya. Melihat Qi Peijia melarikan diri, orang-orang di geng Tianming juga panik. Terutama Zhou Qi, yang berkeringat banyak, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Lari, lari cepat. Zhou Qi akhirnya berhenti mengharapkan mantranya sendiri dan berbalik dan mulai berlari. Jika Anda berlari lebih lambat, Anda mungkin akan kewalahan menghadapi monster-monster ini. Pada saat ini, semua orang di geng Tianming disebarkan oleh monster. Setelah berlari entah berapa lama, Zhou Qi berhenti terengah-engah, dan kemudian menyadari bahwa hanya ada beberapa orang di sekitarnya, dan yang lain serta Armor Qi telah pergi entah kemana. Saat ini, Zhou Qi sedikit kelelahan. Apa-apaan ini, tempat yang kumuh? Apakah ada harta karun? Bagaimana bisa tiba-tiba dipindahkan ke sini? Melihat padang rumput tak berujung di sekitarnya, Zhou Qi panik. Dia tidak ingin terjebak di sini. Jika medan pertempuran antara dewa dan iblis berakhir saat itu, mereka akan terjebak di sini. Siapa yang tahu kapan medan pertempuran antara dewa dan iblis akan terbuka kembali? Pemimpin geng, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota geng Tianming melihat sekeliling dan bertanya dengan takut-takut. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cari terobosan. Kalau kita tidak keluar, kita akan terjebak di sini. Zhou Qi menghela nafas dan hanya bisa memimpin orang menemukan terobosan. Tidak lama setelah Zhou Qi dan yang lainnya pergi, tempat mereka awalnya berdiri, tiba-tiba terjadi fluktuasi di kehampaan, diikuti oleh formasi yang melonjak seperti gelombang. Sebuah celah perlahan muncul di kehampaan, dan Dev melompat langsung dari celah tersebut. Ternyata ini adalah formasi ilusi, tetapi mata Tianming Qi Peijia tidak dapat melihatnya dan mengira itu adalah pemandangan nyata. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3465 Transformasi. Dev melihat situasi di sekitarnya, dan sekilas dia tahu bahwa ini adalah formasi hantu. Susunan ilusi yang sangat kuat, sebenarnya bisa sangat nyata. Dev melihat sekeliling dan menghela nafas. Saat ini, semburan jeritan datang dari jauh. Dev bergegas mengikuti suara itu dan menemukan sekelompok monster menyerang beberapa biksu. Biksu ini adalah Zhou Qi dan yang lainnya, sekarang hanya tersisa sedikit, dan tidak mungkin mereka bisa menghadapi begitu banyak monster. Melihat adegan ini, meskipun Dev tidak mengenal Zhou Qi dan yang lainnya, dia juga tahu bahwa orang-orang ini pasti dari geng Tianming. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada Zhou Qi dan Qi Peijia. Setelah berpikir sejenak, Dev tersenyum tipis. Saya melihat Dev mengaktifkan teknik pernapasan imitasi, dan seluruh tubuhnya berubah dengan cepat. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi Qi Peijia. Dev melihat penampilannya saat ini dan tersenyum puas. Meskipun Dev belum menguasainya dan pengendalian nafasnya kurang baik, penampilannya sama persis. Setelah Dev berubah menjadi Qi Peijia, dia bergegas ke depan, lalu menamparkan telapak tangannya, dan riak bergetar di kehampaan. Monster-monster ganas itu perlahan menghilang seperti pantulan. Zhou Qi dan yang lainnya pucat saat ini, melihat monster yang menghilang, masih terengah-engah. Pemimpin geng, kemana kamu baru saja pergi?
Untungnya, kamu muncul, kalau tidak kita akan berada dalam bahaya. Zhou Qi merasa jauh lebih nyaman saat melihat Qi Peijia. Beberapa anggota geng Tianming lainnya juga buru-buru mengikuti Dev untuk mengucapkan terima kasih. Jika Dev tidak muncul tepat waktu, mereka semua pasti sudah mati di sini. Dev melihat bahwa tidak satu pun dari orang-orang ini yang dapat melihatnya, jadi dia diam-diam menghela nafas lega. Tetapi ketika Zhou Qi memanggilnya pemimpin geng tadi, Dev menyadari bahwa Qi Peijia sebenarnya telah menjadi pemimpin geng-geng Tianming. Saya hanya melihat sekeliling dan berpikir lihat cara keluar dari sini. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin geng, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Semua monster itu menghilang. Sepertinya monster-monster itu hanyalah ilusi. Zhou Qi sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Monster-monster itu adalah ilusi, dan sekarang kita semua berada dalam susunan ilusi, kata Dev. Zhou Qi tertegun, pemimpin geng, bukankah kamu baru saja mengatakan tidak? Ilusi, apakah semua monster itu nyata? Petik 2. Dan monster-monster itu memang bisa menimbulkan bahaya. Pernahkah kamu melihatnya dengan mata Tianmingmu? Ketika Dev mendengar ini, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan, monster-monster yang baru saja saya lihat dengan mata Tianming ini memang nyata, dan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan besar, tetapi mereka hanyalah formasi hantu tingkat tinggi. Mata Tianmingku adalah mataku tertipu. Petik 2. Aku memeriksanya lagi dengan mata Tianming. Aku telah menemukan mata dari susunan hantu ini. Selama matanya hancur, kita bisa pergi dari sini. Petik 2. Ada susunan ilusi yang nyata di dunia ini, layak untuk dibuat oleh makhluk abadi. Zhou Qi sangat terkejut setelah mendengar ini. Pemimpin geng, saya tidak tahu di mana formasinya. Ayo kita hancurkan dengan cepat. Terlalu menakutkan di sini. Dev mengangguk, dan memimpin Zhou Qi dan yang lainnya untuk mulai mencari untuk formasi mata. Meskipun formasi ilusi ini sangat maju, tidak ada apa-apa di mata Dev. Dev dengan cepat menemukan lokasi mata formasi. Pemimpin geng, karena kamu telah menemukan mata formasi, tinggalkan masalah penghancuran formasinya kepada kita. Baiklah, Zhou Qi berkata dengan tergesa-gesa dan sopan. Dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia terlalu tidak kompeten, jika tidak, Qi Peijia mungkin tidak akan membiarkan dia bermain. Dev mengangguk dan melihat, sementara Zhou Qi berkata, dia memimpin beberapa anggota geng Tianming ke depan dan mulai menggunakan mata formasi untuk menghancurkan formasi. Zhou Qi punya waktu sejenak. Hanya dalam beberapa menit, seluruh langit tiba-tiba menjadi sangat gelap. Saat langit menyala lagi, Dev mereka menemukan bahwa mereka sudah berada di puncak gunung, dan aula sederhana dan khusyuk di depan mereka muncul kembali. Bab 3466 apakah ada gunanya? Sudah keluar, akhirnya keluar. Zhou Qi dan yang lainnya melihat ke aula yang familiar di depan mereka dan menjadi bersemangat. Setelah mereka memasuki aula ini, mereka terjebak dalam berbagai formasi dan hampir kehilangan nyawa. Dev hanya melihat ke aula di depannya, dia benar-benar dapat merasakan ada gelombang energi abadi yang datang dari aula, dan energi abadi ini tampaknya berbeda. Tapi Dev tidak tahu sejenak apa bedanya. Ketika Dev masuk ke aula untuk pertama kalinya, dia tidak menyadari aura peri ini. Sekarang aura peri seperti itu tiba-tiba muncul. Dev merasa sangat penasaran. Kalian tunggu saja di sini, saya akan masuk dan melihat. Dev meminta Zhou Qi dan yang lainnya untuk berjaga di luar, lalu berjalan menuju aula utama. Zhou Qi dan yang lainnya mengangguk berulang kali, dengan wajah penuh kegembiraan. Mereka tidak ingin masuk lagi, atau mereka mungkin kehilangan nyawa, tapi itu tidak sepadan. Dev berjalan ke aula utama dan menemukan ada tripod tembaga di aula utama, dan di dalam tripod tembaga, ada cairan hitam. Dan energi peri khusus itu sebenarnya terpancar dari tripod tembaga. Dev melihat sekeliling dan menemukan bahwa aula itu kosong dan tidak ada yang tersisa. Ini membuat Dev sangat aneh. Jelas sekali ketika dia pertama kali memasuki aula, tidak ada tripod perunggu seperti itu. Dev mendekat dan melihat lebih dekat. Energi abadi sebesar lautan, mengalir langsung menuju Dev. Pori-pori Dev terbuka dan tertutup, menyerap energi abadi dengan gila-gilaan. Apakah ini cairan peri? Dev sedikit terkejut. Jika energi abadi cukup kuat sampai batas tertentu, maka akan mengembun menjadi cairan. Jika kuali perunggu berisi cairan abadi,
bisa dibayangkan berapa banyak energi abadi yang dikandung kuali ini. Teknik kondensasi jantung Dev mulai bekerja dengan gila-gilaan, dan ada lapisan tipis kabut peri yang mengelilinginya. Melihat cairan peri di dalam kuali tembaga, Dev sangat ingin meminumnya secara langsung, meski cairan peri tampak gelap, namun sangat membantu untuk budidaya. Tepat ketika Dev ragu apakah akan mulai minum secara langsung, tiba-tiba cincin penyimpanan bergetar, dan telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya, lalu jatuh ke dalam tripod tembaga. Telur makhluk roh sepertinya merasakan panggilan cairan peri. Telur makhluk roh melompat ke dalam cairan peri dan mulai menggelinding terus-menerus, seolah sedang mandi. Gelombang pasang energi peri di sekelilingnya seperti tsunami, terus melonjak seiring dengan bergulirnya telur makhluk roh. Energi peri yang ganas membentuk pusaran dengan telur makhluk roh sebagai pusatnya. Melihat adegan ini, Dev sangat ingin memarahinya. Saya akhirnya menemukan cairan peri, jadi saya harus memanfaatkannya dengan baik dan menyerapnya, mungkin saya bisa meningkatkan wilayah saya sebanyak 2 tingkat. Tapi bagaimana dengan sekarang? Telur makhluk roh ini benar-benar mengikutiku untuk mengambil cairan peri ini. Dev hanya bisa menjalankan seni kondensasi jantung sekuat yang dia bisa, tapi kecepatan penyerapannya jauh tertinggal dibandingkan dengan telur makhluk roh. Dev menyaksikan tanpa daya saat cairan abadi di kuali tembaga semakin berkurang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu telah menyerap begitu banyak energi abadi, tetapi kamu menetaskannya untukku. Itu selalu berupa telur, dan ada telur untuk itu. Petik 2. Dev mengutuk dengan marah. Telur makhluk roh ini hanya akan merampas energi abadinya dan tidak akan membantu sama sekali. Jika ini bisa ditetaskan, alangkah baiknya jika Dev memiliki tunggangan binatang spiritual tambahan. Tapi saat Dev mengutuk, telur makhluk roh benar-benar berubah. Cangkang telur perlahan mulai menjadi transparan, dan isi di dalam telur terlihat samar-samar. Dev sangat senang dan segera melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kulit telur telah menjadi buram lagi. Namun, kali ini ada sedikit retakan pada kulit telurnya. Apakah ini akan menetas? Dev sangat gembira. Saat cairan abadi dalam kuali tembaga semakin berkurang, retakan pada telur makhluk roh menjadi semakin besar. Bab 3467 Kesengsaraan Guntur Tianxuan. Ketika Dev melihat ini, dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, langit di luar aula tertutup awan dan guntur menyambar. Zhou Qi dan yang lainnya yang berdiri di luar memandang ke langit dengan heran. Aura ini sangat menakutkan. Apakah medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup? Seorang anggota geng Tianming bertanya dengan panik. Zhou Qi menggelengkan kepalanya, ini seharusnya menjadi terobosan pemimpin geng. Ada awan guntur di langit. Terobosan. Beberapa anggota geng Tianming tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa Qi Peijia masih sangat muda dan telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Jika ini adalah terobosan, itu akan menjadi alam kesengsaraan tingkat 9, bukankah ini terlalu keterlaluan? Wakil pemimpin geng, jika kita membuat terobosan, pemimpin geng akan berada di alam kesengsaraan tingkat 9. Apakah itu terlalu mesum untuk biksu muda tingkat 9 dari alam kesengsaraan? Tidak mungkin. Bagaimana kultivasi bisa begitu mudah? Beberapa anggota geng Tianming tidak begitu mempercayainya. Tingkat ke-9, Zhou Qi memandang ke langit dengan serius. Mungkin ini bukan tingkat ke-9, tetapi langsung dipromosikan ke alam Mahayana. Ini adalah pertama kalinya saya melihat awan guntur yang begitu menakutkan. Guntur bergulung dan berkedip-kedip di dalam. Di langit, terdengar suara gemerlap dan suara gemuruh yang tumpul, bagaikan auman binatang buas. Mereka bahkan dapat dengan jelas mendengar suara burung phoenix api di tengah gunung, dan bahkan melihat awan guntur di langit. Pada saat ini, Dev juga merasakan penindasan. Perasaan penindasan ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menerobos. Melihat awan guntur di luar, dan kesengsaraan guntur mengeluarkan suara, Dev merasa luar biasa. Apakah ini berarti setelah makhluk spiritual muncul dari cangkangnya, ia masih harus menanggung badai petir? Dev sangat bingung. Apa yang dilakukan makhluk spiritual? Mereka hanyalah binatang, hanya binatang. Bagaimana mereka bisa menderita bencana petir begitu mereka lahir? Jika ini masalahnya, ras binatang pasti sudah punah sejak lama. Bagaimana mereka bisa bertahan dari kesengsaraan guntur setelah baru saja menetas dari telur?
Tidak, kita tidak boleh membiarkan makhluk spiritual ini mati di dalam telur. Itu hanya membuang-buang waktu, dia telah memberiku begitu banyak sumber daya, bahkan seekor anjing harus merangkak keluar dari telurnya untukku. Setelah Dev selesai berbicara, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan dia memutuskan untuk membantu telur makhluk roh ini memblokirnya. Bencana guntur. Boom! Tanda seru titik. Sebuah cincin tebal tiba-tiba jatuh, dan atap seluruh aula menjadi hancur. Dev berteriak dengan marah, meninju, dan memblokir pukulan menggelegar itu. Bukankah ini salah? Mengapa bencana petir ini begitu dahsyat? Petik 2. Setelah Dev menghancurkan kesengsaraan guntur dengan sebuah pukulan, dia merasakan ada yang tidak beres. Kekuatan kesengsaraan guntur ini bahkan lebih kuat daripada saat dia menerobos alam kesengsaraan. Makhluk spiritual macam apa yang bisa menarik kesengsaraan guntur yang begitu kuat seperti segera setelah menetas dari telur? Gemuruh. Sebelum Dev bisa menarik napas, kesusahan guntur kedua tiba-tiba jatuh. Dev mengertakkan gigi dan membombardir kesusahan guntur lagi. Kesengsaraan guntur diblokir oleh Dev lagi, dan makhluk roh ada semakin banyak retakan pada telur, dan itu akan pecah. Dev terkejut dan bahagia. Dia benar-benar takut monster kecil akan keluar dari kulit telur. Itu akan menjadi semua usahanya sia-sia. Boom, boom. Saat Dev sedang menatap telur makhluk roh itu dengan cermat, badai petir tiba-tiba melanda. Sial, apakah ini sudah berakhir? Ini adalah kesengsaraan guntur ke-8. Dev tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menerobos, paling banyak ada 9 kesengsaraan guntur. Tapi sebelum telur makhluk roh menetas, itu sudah merupakan kesengsaraan guntur ke-8. Dan, kesengsaraan guntur ke-8 ini jelas lebih kuat. Guru, lihat puncak gunung. Ini adalah kesengsaraan guntur Tianshuan. Tetua, di lereng gunung menatap kosong pada kesengsaraan guntur ke-8, dengan wajah penuh keterkejutan. Kata Seng Busi. Seng Busi juga tampak kaget saat ini. Siapa itu? Siapa yang membuat terobosan? Bagaimana bisa terjadi kesengsaraan guntur Tianshuan? Petik 2. Ini adalah bencana petir yang hanya akan kamu temui ketika kamu maju ke alam Mahayana. Mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam Mahayana? Petik 2. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3468, Jangan Impulsif. Zouki, yang berada di luar aula utama, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat kesengsaraan Xuan Lei hari itu. Alam Mahayana, pemimpin geng telah menerobos ke alam Mahayana. Tubuh Zouki gemetar. Kalian pasti tahu kalau ada pemimpin geng di alam Mahayana, apapun kekuatan atau statusnya, geng Tianming mereka pasti akan bangkit di dunia surga dan manusia ini. Beberapa anggota geng Tianming lainnya juga sangat bersemangat. Saat ini, Dev sudah sedikit bingung. Dia memegang pedang pembunuh naga, menjaga telur makhluk roh, dan menebas dengan teknik pedang 9 bayangan. Ribuan energi pedang berubah menjadi naga emas dan langsung menuju kesengsaraan guntur Tianshuan. Kesengsaraan guntur Tianshuan bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling. Zouki dan orang lain yang berjaga di luar langsung terlempar oleh aura ini, terbang beberapa mil sebelum berhenti. Seluruh puncak gunung sedikit bergetar, dan Seng Busi serta yang lainnya di lereng gunung semuanya tampak serius. Bukankah ini orang bernama Qi Pei Jia yang menerobos ke alam Mahayana? Kata Huo Feng cemas. Karena hanya Qi Pei Jia yang memiliki kekuatan tertinggi, bukan tidak mungkin seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan bisa menerobos ke alam Mahayana dalam satu lompatan jika mendapat kesempatan atau ramuan ajaib. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Feng, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Jika Qi Pei Jia benar-benar menerobos ke alam Mahayana, maka orang-orang ini seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, dan mereka tidak punya tempat untuk lari. Di depan alam Mahayana, mereka yang berada di alam kesengsaraan seperti semut. Jika Qi Pei Jia menerobos ke alam Mahayana, bukankah Tuan Dev akan berada dalam bahaya? Kata Seng Jiahui, saya ingin mencari Master. Huo Feng mulai merasa tidak nyaman dan ingin pergi ke puncak gunung untuk mencari Dev. Huo Feng, jangan impulsif. Kami belum tahu bagaimana situasinya. Jika kamu naik dengan tergesa-gesa, kamu mungkin menimbulkan masalah pada Dev. Mari kita tunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi.
Petik 2. Bai Qian meraih Huo Feng. Kurang dari BR lebih besar dari. Huo Feng mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Tuan, Anda pasti baik-baik saja, kalau tidak saya akan pergi bersamamu. Semua orang melihat ke puncak gunung, dan ada keheningan yang aneh di antara surga dan bumi, tidak ada lagi kilatan guntur dan kilat di awan kesengsaraan guntur. Bahkan tidak ada sedikit pun angin. Sepertinya seluruh dunia telah berhenti. Dev melirik ke arah telur makhluk roh yang akan keluar dari cangkangnya, dan mengutuk dalam hatinya, jika kamu menetaskan monster kecil untukku, aku akan membakarmu sampai mati. Dev sekarang menghabiskan hampir seluruh uangnya, semua kekuatan spiritualnya untuk membantu makhluk roh. Telur menahan kesengsaraan guntur. Jika binatang spiritual yang menetas tidak memuaskan Dev, Dev akan marah sampai mati. Gemuruh. Di bawah keheningan Duan Zai, kesengsaraan guntur Tianxuan yang kental runtuh. Dev mengangkat alisnya, melompat, dan langsung menuju kesengsaraan Xuan Lei hari itu. Dev akan menggunakan tubuh abnormalnya untuk melawan kesengsaraan guntur Tianxuan. Zhou Qi dan yang lainnya memandang Dev yang tiba-tiba terbang ke udara, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang biksu berinisiatif menghadapi bencana petir. Bencana guntur yang mengerikan. Pada saat ini, suara Qi Peijia benar-benar terdengar dari belakang Zhou Qi dan yang lainnya. Ketika Zhou Qi mendengar ini, dia segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Qi Peijia, dia tertegun sejenak. "Gang, pemimpin geng, kenapa kamu ada di sini?" Zhou Qi bertanya dengan tidak percaya. Qi Peijia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Monster-monster itu tadi ternyata hanya ilusi, dan mereka hampir terjebak di dalam." Petik 2. Bagaimana kamu keluar? Petik 2. Kata-kata Qi Peijia membuat Zhou Qi dan yang lainnya tersipu malu. Bingung. Pemimpin geng, bukankah kita menghancurkan formasi ilusi bersama-sama? Dan kamu masih berada di aula untuk mengatasi kesengsaraan. Sekarang bukankah kamu melawan kesengsaraan guntur? Bab 3469 Binatang Kilin Kecil. Mengatasi kesengsaraan. Qi Peijia juga tertegun. Kemudian dia melihat ke arah Dev di udara dan langsung mengerti, kamu telah tertipu. Sayalah yang mengatasi kesengsaraan. Apakah kamu buta? Qi Peijia berkata, Zhou orang-orang kelas 7 sedang melihat ke udara. Saya menemukan bahwa Dev telah mengubah penampilannya saat ini, dengan baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Manusia seutuhnya seperti dewa perang, matanya terbuka lebar, naga emas muncul di belakangnya, dan dia terus membuat naga mengaum. Naga emas itu meraung dan bergegas menuju kesengsaraan guntur misterius surgawi, membuka mulutnya yang berdarah, dan benar-benar menelan kesengsaraan guntur misterius surgawi secara langsung. Mata Dev bersinar, dan bintang asli di tubuhnya terus berkedip, bintang asal guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan asal mula guntur dan kilat juga melonjak dengan ganas. Kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap aura asli dalam kesengsaraan Xuan Lei hari itu. Qi tercengang saat melihat semua ini. Dia tidak menyangka bahwa Qi Peijia ternyata adalah Dev. Itu semua salahnya. Dia diserang monster saat itu. Dia sangat ketakutan hingga dia tidak menyadarinya. Dan Qi Peijia tampak bingung saat melihat Dev di udara. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa memicu kesengsaraan guntur Tianxuan? Ini tidak mungkin. Petik 2. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Qi Peijia adalah sedikit bingung. Sejak dia mengalami pertemuan tak terduga di Gua Menelan Iblis, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang paling berbakat di Gunung Iblis. Tapi sekarang melihat Dev, Qi Peijia menjadi sangat curiga. Kesengsaraan guntur Tianxuan disempurnakan dan diserap oleh Dev, dan awan kesusahan guntur di langit perlahan menghilang. Saat awan guntur menghilang, seberkas cahaya warna-warni melesat langsung ke langit dari aula. Cahaya warna-warni menyinari tubuh Dev, membuat baju besi emas Dev semakin mempesona. Dev melihat ke bawah dan melihat cahaya warna-warni memancar dari telur makhluk roh. Tepatnya, itu bukan lagi telur makhluk roh, tapi makhluk kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Si kecil berbentuk seperti singa, dengan sesuatu seperti tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya berbulu. Dev perlahan jatuh dari udara. Setelah menarik napas panjang, dia menatap pria kecil di depannya.
Binatang kilin kecil, lumayan. Dev menoleh dengan hati-hati dan kemudian tertawa. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh binatang kecil kilin itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, lelaki kecil itu menggigit jarinya, dan darah mengalir keluar. Sial, aku tuanmu, dan kamu benar-benar menggigitku. Dev dengan cepat menarik tangannya dan menatap tajam ke arah unicorn kecil itu. Binatang kecil kilin itu menjilat darah yang mengalir keluar dari Dev, lalu meraung. Dengan tubuh sekecil itu, suara gemuruh bergema di seluruh gunung aura menakutkan hampir membuat Dev jatuh ke tanah. Dan binatang kilin kecil mulai memancarkan cahaya keemasan, dan aura familiar mengalir ke arah Dev. Bukankah ini nafasku? Dev tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang kilin kecil yang baru saja menggigitnya sedang mencoba menelan darahnya untuk mengenali tuannya, sehingga binatang kilin kecil itu akan menelannya. Tarik nafas Dev. Maaf, aku salah menyalahkanmu, tapi tubuh kecilmu tidak bisa dijadikan tunggangan. Petik 2. Bagimu, aku hampir menguras tubuhku, dan sekarang aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Dev memegang binatang kecil kilin di tangannya dan berkata tanpa daya. Binatang kilin kecil itu benar-benar menjulurkan lidahnya ke arah Dev, berbalik dan berlari kembali ke ring penyimpanan. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak mempedulikannya. Dia tidak bisa membiarkan unicorn seukuran telapak tangan menggendongnya. Simpan saja untuk saat ini dan itu akan tumbuh seiring waktu. Saat saya memiliki tunggangan binatang spiritual, saya khawatir saya harus bertarung di dunia surga dan manusia. Bab 3470 Bersembunyi. Tepat ketika Dev sedang berpikir indah, nafas berbahaya datang. Ki Peijia berada di luar aula utama dan menyaksikan Dev melawan kesengsaraan guntur misterius hari itu. Dia juga mendengar auman binatang buas dari dalam aula utama, yang membuat Ki Peijia curiga, jadi dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi aula utama. Situasi. Dev segera merasakan bahwa ini adalah aura Ki Peijia, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Ketika dia lemah sekarang, meskipun dia telah menyerap asal mula guntur dan kilat dalam kesengsaraan guntur Tianxuan, dengan mengandalkan kekuatan asalnya, tidak mungkin dia bisa bertarung dengan Ki Peijia. Tepat ketika Dev bingung, dia tiba-tiba menemukan tripod tembaga yang telah menyerap semua cairan peri. Awalnya ada cairan peri di dalam kuali perunggu, tapi sekarang telah diserap oleh telur makhluk roh, tapi kuali perunggu itu masih ada. Kuali tembaga yang dapat menyimpan cairan abadi pasti merupakan harta karun. Dev berencana untuk memasuki kuali perunggu sendiri sehingga kesadaran Ki Peijia tidak dapat mendeteksinya. Ketika Dev kembali, alasan mengapa Ki Peijia tidak langsung masuk mungkin karena dia dikejutkan oleh badai petir tadi dan auman binatang kilin tadi. Ki Peijia tidak mengetahui situasi di aula, jadi dia tidak berani terburu-buru masuk. Sekarang selama Dev menyembunyikan dirinya sehingga Ki Peijia tidak dapat mendeteksinya, maka Ki Peijia tidak akan mengetahui situasi sebenarnya di aula dan tidak akan berani masuk. Pertama, menakuti Ki Peijia, Dev sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tubuh Dev melompat ke dalam kuali perunggu, sisa energi abadi di kuali perunggu menyelimuti Dev, dan cahaya putih sebenarnya terpancar dari kuali perunggu. Dev melihat ke sepanjang cahaya putih dan menemukan ada kata-kata yang terukir di sekitar tripod perunggu. Dev mengulurkan tangannya dan menyentuh keempat dinding kuali perunggu dalam sekejap, cahaya peri suci memancar di sekitar kuali perunggu, dan seluruh aula diselimuti oleh cahaya peri. Ditambah dengan kabut peri yang mengelilingi aula utama saat ini sepertinya adalah istana Ling Qiao di dunia peri. Ki Peijia dan Zhou Qi tercengang. Cahaya abadi berasal dari tripod perunggu. Ketika cahaya keluar, seluruh tubuh Dev terbenam dalam cahaya peri, dan area sekitarnya berubah menjadi area putih yang luas, tidak ada bayangan tripod perunggu dimanapun. Tepat ketika Dev bingung dan tidak tahu di mana dia berada, gelombang panas menyapu ke arahnya. Setelah gelombang panas, seorang lelaki tua dengan api menyala di sekujur tubuhnya perlahan muncul. Di bawah api di sekujur tubuh lelaki tua itu ada jubah Tao berwarna merah cerah, yang sangat merah hingga sedikit menyilaukan. Siapa kamu? Dev langsung menjadi lebih waspada. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat Dev dari atas ke bawah. Setelah sekian lama, dia tersenyum tipis. Dan berkata,
Saya tidak menyangka bahwa orang yang pada akhirnya akan saya warisi adalah klan naga emas yang paling mulia. Yah, karena aku warisannya tetap di sini, dan tidak peduli siapa yang menemukannya pertama kali, dia harus mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambai dengan ringan, dan nyala api di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi berbagai bentuk binatang, dan mereka terus berubah. Dev memandang lelaki tua yang bertingkah seperti pemain sulap itu dan bertanya dengan tidak sabar, "Siapa kamu? Apakah bermain api adalah warisanmu?" Petik 2. Jika bermain api, saya juga akan. Setelah Dev selesai berbicara, tembak bintang asal bersinar, dan bola api tertinggi menghantam telapak tangan Dev. Melihat api di tangan Dev, lelaki tua itu tampak sedikit terkejut. Api tertinggi klan iblis. Kamu sebenarnya masih memiliki api tertinggi klan iblis di tubuhmu. Sepertinya aku perlu memeriksanya. Keluar. Orang tua itu melambaikan tangannya langsung ke arah Dev, dan bola api mengelilingi Dev. Dan api di tangan Dev, seperti tikus melihat kucing, mulai melemah, dan akhirnya padam di tangan Dev. Apa yang akan kamu lakukan? Dev terkejut. Dia menemukan bahwa metode apapun yang dia coba, dia tidak dapat menghilangkan api yang mengelilingi tubuhnya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, apinya perlahan padam. Bersambung.